Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan janganlah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya. Dengan darah anaknya sendiri, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. So itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bahagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. So ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia mereka daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah, jemaat Tuhan. Mari kita Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu, pemeliharaan dan pelindungan-Mu atas kami semua. Sehingga waktu ini kami punya kesempatan, punya peluang untuk datang di rumah-Mu bersama-sama dengan Engkau, menyembah Engkau, ingin diberkati oleh tangan-Mu, ingin dikuatkan melalui firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami. Sementara kami mendengar firman-Mu, berkuasalah Roh Tuhan di tengah-tengah kami, khususnya dalam hati kami. Kami diberi pengertian, kami diberi kekuatan, bahkan pemulihan lewat firman-Mu dan Roh Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Semuanya ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami. Semua katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pagi ini kita akan melanjutkan seri khutbah dari Kisah Para Rasul dan kita sampai kepada pasal yang ke-20 ayat 27 dan hingga ayat 38. Dan tajuk yang diberi di sini ialah perjalanan, pelayanan, dan nasihat Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, pasal ini adalah lanjutan kisah misi pelayanan ataupun penginjilan Rasul Paulus yang ketiga. Mulai daripada Galatia, di Asia, khususnya di Efesus. Dan kemudian dia sedang menuju kembali ke Yerusalem. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, kalau kita masih ingat di dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 20, ada satu catatan di sana yang sangat penting. Demikian catatan daripada Dr. Lukas ataupun penulis Kisah Para Rasul ini. Dengan jalan ini, maka tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Dalam terjemahan yang lain, maka bertumbuhlah firman Tuhan itu dan semakin berkuasa. Saudara, pertumbuhan benih firman yang ditaburkan oleh Paulus dalam misinya yang kedua, itu meninggalkan kesan di dalam pelayanan yang berikutnya. Di mana firman Tuhan itu
semakin lama semakin diakui bahwa firman Tuhan itu memberkati, bukan hanya menunjukkan jalan, tetapi menunjukkan kabar yang baik, yaitu keselamatan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara, dalam misi Paulus yang ketiga ini, ianya mempunyai satu keperbedaan daripada sebelumnya. Maksud saya di sini ialah ada satu pertumbuhan di dalam pelayanan misi itu. Penglibatan beberapa orang, bukan hanya di kalangan orang Yahudi, tetapi juga terdiri daripada beberapa suku di kawasan Asia dan juga di kawasan Eropa, yaitu di Makedonia. Nah, antaranya seperti Supata, susah saya mau sebut nama ini. Supata, Aristarchus, Secundus. Nah, jadi Supata, Aristarchus, dan Secundus ini orang Eropa atau bahasa biasa orang putih dari Makedonia. Dan kemudian ada Gaius dan Timotius, orang Yunani, dan juga ada campuran darah daripada orang Yahudi. Mereka ini berasal daripada Derbe, Tychicus dan Trophimus. Mereka ini orang Asia, rambutnya warna hitam. Nah, Yesus sebenarnya warna rambutnya itu hitam, ya. Jadi karena dia adalah orang Asia dan sudah tentu rambutnya hitam. Selalunya yang kita nampak dalam gambar-gambar menggambarkan rambut Yesus itu warna perang, ya. Atau sebetulnya dia adalah orang Asia, ya. Nah, jadi inilah satu rombongan yang bersifat antara bangsa dan dipimpin oleh Rasul Paulus sendiri. Sebelumnya hanya di kalangan orang Yahudi saja, tetapi sekali ini ada orang Eropa, ada orang Asia, bahkan ada darah campur orang Eropa dan orang Asia, ataupun orang Yahudi dan orang Yunani. Paling tidak 5 suku bangsa dan ada 8 bahasa masa itu. Ya. Dan ini sangat membantu di dalam pelayanan. Saya masih ingat waktu penginjilan di kalangan orang dusun, saya tidak berapa mahir bercakap dalam bahasa dusun. Tapi kawan saya, dia mahir bercakap dalam bahasa dusun. Apabila kami sampai di satu tempat, pembicara ataupun sukunya itu adalah daripada kalangan orang sungai di sebelah Sugud. Nah, saya tahu sedikit bahasa orang sungai di Sugud. Dan itu adalah giliran saya untuk menyampaikan Injil. Jadi ada baiknya kalau dalam rombongan itu masing-masing ada kemahirannya dalam bahasa-bahasa tertentu. Nah, saudara yang dikasihi dalam Kristus, hal ini sangat membantu pelayanan misi. Demikian juga hari ini bahasa-bahasa tertentu di mana kita pergi ke tempat itu untuk memberitakan Injil. Itu adalah sangat penting. Ya. Hari ini saya gembira karena dapat melayani bersama-sama. Sebetulnya saya mau belajar lebih lagi bahasa Toraja, tapi Taipa menerang Buddha. Ya, sido-sido. Nah, ada beberapa perkara yang kita mau lihat di sini. Yang pertama, dalam perjalanan Paulus kali ini, dia melawat semula dan mendorong gereja-gereja yang masih muda, yang pernah dilewat oleh Paulus dalam misinya yang pertama, misinya yang kedua. Nah, kita boleh lihat dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 1 hingga ayat 12. Mereka melawat semula ladang-ladang misi itu. Ya, seperti seorang petani, bila dia sudah membersihkan itu ladang, dia sudah menanam, petani itu harus kembali untuk merumput ataupun menjaga supaya tumbuhan itu akan bertumbuh dengan subur. Nah, demikianlah apa yang dilakukan oleh Paulus. Dia kembali ke ladang-ladang misi, dia mendorong mereka, menguatkan mereka, sebab tidak kurang banyak masalah-masalah yang mendatangi anggota jemaat yang baru itu. Nah, sebab itu kehadiran Paulus itu
sangat diperlukan. Nah, demikian juga di dalam pelayanan kita dalam kelompok sel. Peranan pemimpin sel itu tidak penting. Dan tidak kurang penting juga anggota sel memainkan peranan untuk mendorong sesama anggota sel supaya saling membangun di dalam firman Tuhan itu sendiri. Dan satu perkara lagi yang sangat penting dalam lawatan Paulus yaitu mendorong murid-murid. Maksudnya orang yang percaya dan dipercayakan tanggung jawab untuk memimpin jemaat yang masih muda itu. Dan ini dinamakan seperti pemuridan atau melatih mereka supaya tampil untuk memimpin kelompok-kelompok yang kecil. Seperti mana di dalam gereja kita ada kelompok sel yang dianggotai paling kurang 2 dan paling banyak mungkin 12 orang atau 13 orang. Karena kalau lebih daripada itu tidak berapa sesuai sudah. Karena sudah sempit ataupun susah sudah untuk menjangkau pelayanan pribadi antara studi yang lain. Jadi kalau sampai sudah 12, baik sekali kelompok sel itu sudah digandakan menjadi 2. Nah, saudara, begitulah peranan kita. Mempunyai tujuan yang jelas bagaimana kita mendorong anggota-anggota sel kita dan membangun antara studi yang lain. Dan ini adalah prinsip yang sama yang telah dilakukan oleh Paulus untuk membangun anggota jemaat yang masih muda di dalam pelayanannya. Nah, mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 20. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Saya ulangi, perkumpulan di rumah kamu. Waktu itu belum ada bangunan gereja. Hanya rumah ibadat orang Yahudi. Kalaupun mereka boleh masuk di dalam rumah ibadat orang Yahudi, itu syukur sudah pada waktu itu. Karena kefanatikan orang Yahudi terhadap murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu masih kuat. Jadi biasanya Paulus dia masuk ke rumah-rumah ibadat untuk memberitakan kabar baik. Tetapi tidak kurang, seringkali dia ditolak. Maka sebab itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak punya bangunan. Mereka berkumpul di rumah-rumah tertentu. Mereka mengadakan pujian penyembahan, mereka mengadakan pemecahan ruti ataupun perjamuan suci, mereka dengar firman Tuhan, mereka berdoa bersama-sama. Jadi pertemuan mereka itu simpel saja, ringkas saja. Tetapi di hati mereka itu ada api rohani yang sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan dan berkongsi tentang kasih Tuhan. Nah, inilah jemaat yang pertama. Dan prinsip ini menjadi prinsip hari ini. Untuk bagaimana firman Tuhan itu dengan mudah dikongsikan. Nah, saya suka kalau perkongsian firman Tuhan itu dilakukan di rumah-rumah. Seperti hari ini, di dalam kelompok sel. Karena kadang-kadang ada orang segan datang ke gereja untuk dengar firman Tuhan. Atau di gereja seperti begini, khotbah itu terhad waktunya. Tetapi kalau di rumah, kita boleh bertukar-tukar pendapat. Kita boleh berkongsi antara saudara yang lain. Nah, ini adalah prinsip yang dilakukan oleh Paulus dan prinsip yang sama kita juga lakukan di dalam kelompok sel kita. Kita berkongsi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan ini sekali lagi dilakukan dalam perkumpulan di rumah anggota jemaat yang masih muda pada waktu itu. Nah, ini bukan alasan, kalaupun dikatakan masih muda, ini bukan alasan tidak boleh mengadakan pertemuan di dalam rumah.
Karena ini adalah asas. Dan saya katakan ini adalah prinsip. Bagaimana kita melebarkan pelayanan firman Tuhan itu di anggota jemaat kita. Nah, hari ini saudara yang kasih dalam Kristus, dalam gereja kita yang berkonsepkan gereja sel, ada dua agenda yang sudah cukup sinonim dengan kita, sudah cukup biasa dengan kita. Yang pertama, sel harus melayani, dan yang kedua apa? Sel harus berganda. Saya ulangi, sel harus melayani. Sel harus berganda. Paulus menggunakan rumah biasa di kalangan anggota jemaatnya. Dan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang merilahkan rumah kamu menjadi tempat pertemuan kelompok sel. Mari kita tepuk tangan kepada ibu-ibu keluarga yang menyediakan rumah mereka untuk tempat pertemuan sel. Ya. Nah, agenda kelompok sel kita dua saja, sel harus melayani dan sel harus berganda. Dan asas prinsip ini ada dalam permulaan pelayanan Paulus. Nah, apakah sel harus melayani itu? Nah, sekurang-kurangnya membangun hubungan kekeluargaan. Dan apa yang dilaksanakan sana, cara melaksanakannya pembacaan ais. Mula-mula bila saya sampai ke Tawau, pertama kali saya dengar pembacaan ais dalam kebaktian rumah tangga. Saya bilang, apa yang dibacakan ini? Aiskah yang betul-betul dibacakan atau apa? Ya, saya tidak mengerti. Ya. Nah, tapi bila saya mengikuti pertemuan sel, rupanya ada permainan. Saya tunggu-tunggu kalau ada ais yang mau dibacakan, tidak ada juga. Rupanya ada satu permainannya. Jadi saya lihat di permainan menyerunukan, terutama sekali anak-anak muda pada waktu itu 20 tahun yang dulu. Wah, sampai ada anggota jemaat kita, mereka beritahu kepada kami, Gembala, rumah kami kalau ada pembacaan ais sampai berguyang-guyang, kami takut sudah mau runtuh. Karena waktu itu masih bergabung, mudah-mudi dengan dewasa waktu itu ya. Tetapi apa yang mengesankan di sana ialah kekakuhan itu, rasa kaku itu mulai seperti ais mencair. Dan sudah ada hubungan yang rapat, hubungan mesra antara satu dengan yang lain. Dan akhirnya mereka gembira, mereka senang bertemu di dalam keluarga orang-orang Kristen. Dan itulah kelompok sel. Mereka memecahkan kekakuhan itu. Memecahkan aku-akulah, kau-kaulah itu. Ya. Sudah dipecahkan dan nilai kekeluargaan itu sudah diterapkan. Ya. Nah, tapi walau bagaimanapun kalau kita mau adakan pembacaan ais, tunggu juga keadaan lah. Nah, kalau orang tua yang tidak boleh lari, janganlah suruh dia lari. Tunggu juga keadaan. Dengan cara muda-mudi, cara orang tua. Nah, sekarang ini jauh lebih baik karena ada sil dewasa, ada sil muda-mudi, ada sil belia. Ya, lakukan seperti mana semangat kamu, semangat muda-mudi, semangat belia, dan semangat orang dewasa. Pokoknya asasnya di sana ialah membangun kekeluargaan itu. Berikutnya ada pujian penyembahan di dalam kelompok sel itu. Ada pelayanan firman Tuhan, kemudian ada pelayanan doa. Nah, ini adalah agenda harus melayani. Ada mujizat terjadi di dalam kelompok sel. Saya dengar beberapa kesaksian. Pendua-penduanya orang yang biasa. Tidak semestinya pastor ataupun padri mendoakan baru ada mujizat. Pemimpin sel boleh dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat. Orang yang biasa Tuhan boleh pakai untuk menjadi pendoa dan boleh melakukan mujizat. Sebab yang melakukan mujizat itu bukan tangan manusia, tetapi tangan Tuhan yang menyertai. Ada amin.
Yang kedua, Paulus melawat ke tempat-tempat yang belum pernah dilawat. Seperti di Asus, di Mateleni, di Chios, di Samos, di Miletus. Nah, ini adalah tempat-tempat di pesisir pantai. Dan khususnya di Samos, itu adalah kepulauan. Dan gereja kita sudah melakukan pelayanan ini. Seperti di Tarakan, di Nunukan, Simenggaris, ini kawasan-kawasan pesisir pantai dan juga melibatkan kepulauan Indonesia. Saudara yang kasih dalam Kristus, apa yang Paulus lakukan ini, yaitu ada saja peluang dia pergi melawat, khususnya tempat-tempat yang baru, dia membawa rombongannya untuk memberitakan kabar baik di sana. Dan di dalam kelompok sel kita, kalau kita lihat prinsip ini, kita sudah lakukan ini. Kalau tadi agenda yang pertama dalam kelompok sel harus melayani. Dalam kelompok sel kita boleh lakukan agenda yang kedua ini, yaitu sel harus berganda. Seperti mana Paulus melawat tempat-tempat yang baru, mengunjungi tempat-tempat yang belum dikunjungi oleh orang lain, maka demikian juga sel kita boleh melakukan prinsip yang sama. Yaitu kita boleh membentuk pasukan pelawat sekurang-kurangnya ada 2. Bagi kamu pemimpin sel mesti kamu ingat ini. Ada pasukan pelawat. Jadi biasanya pasukan pelawat ini orang yang suka bercakap ya. Saya mau pinjam perkataan ini. Suka membawang. Ini bukan membawang sembarangan. Ini membina satu hubungan yang baik. Saya bukan cakap pasal mengumpat lah dan apalah. Itu tidak ada dalam istilah kita. Tapi saya pinjam istilah membawang itu bagus sebetulnya. Karena kita bercerita sambil putung bawang, sambil bercakap. Jadi kalau ada pasukan pelawat kita yang mempunyai kemampuan untuk hubungan baik, maka ini adalah satu jembatan yang dibina. Bagaimana kita mau sampaikan firman Tuhan itu. Nah, jadi ada pasukan pelawat, berikutnya ada pasukan penginjil. Nah, kita boleh latih dalam kelompok sel kita dan masa akan datang jika kehendak Tuhan. Kita minta nanti setiap kelompok sel supaya kita melatih penginjil-penginjil yang terlatih. Bukan penginjil yang profesional lah. Penginjil yang biasa. Yang tahu bagaimana kita kongsikan Injil itu dengan metode-metode yang tertentu seperti jembatan kasih Allah, ataupun 4 hukum rohani, ataupun E3, ini adalah metode-metode. Bukan satu saja cara kita menyampaikan Injil, ada banyak cara ataupun metode dia. Jadi mungkin kita akan mengadakan latihan ini, supaya dalam kelompok sel kita itu bukan hanya ada pasukan pelawat, tetapi juga ada pasukan penginjil yang akan melawat rumah-rumah yang mungkin belum lagi mendengar Injil, atau ada anggota keluarga dalam rumah itu yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi inilah prinsip yang kita boleh terapkan di dalam pelayanan kita di gereja Saint Patrick ini. Selanjutnya, kita melakukan penanaman kelompok sel. Saya masih ingat di Batu 8, kita pergi ke sana dan kita tanam satu kelompok sel. Di Batu 5, kita tanam kelompok sel dan beberapa tempat lagi. Dan hari ini kita nampak hasil dia. Dan ini bukan dilakukan oleh saya, bukan. Ini dilakukan melalui kerjasama. Daripada setiap pemimpin dan setiap anggota sel, kita saling membantu antara satu yang lain. Dan hari ini kita nampak hasil daripada pelayanan itu. Dan pelayanan ini kita teruskan. Karena kalau Paulus berjaya melakukannya, kita sudah melihat
hasilnya, mengapa tidak kita teruskan? Kita teruskan pelayanan ini, penanaman kelompok sel, berikutnya pergandaan kelompok sel. Sebetulnya tidak baik kalau terlampau lama kelompok sel itu 15 orang, apatah lagi kalau sudah sampai 20 orang. Tidak berapa baik. Ya. Seperti pokok ubi kayu ya. Pokok ubi kayu itu tidak boleh terlampau banyak. Baik sekali kalau ada 1-2 pokoknya. Isinya kalau kamu cabut pokok ubi kayu itu besar. Tetapi kalau terlampau banyak pokoknya, isinya itu kecil. Nah, di sini ada mungkin belajar sains pertanian, kamu paham. Jadi demikian juga dalam kelompok sel kita. Kalau terlampau banyak anggota sel kita, susah kita untuk mengungsikan firman Tuhan itu lebih jelas lagi. Jadi saya mendorong supaya kalau kelompok sel kita sudah limpas 12 orang, apalagi kalau 20 orang. Maka itu kita mau pecahkan menjadi 2. Dan kita akan buat lagi satu kelompok sel yang baru. Nah, inilah cara sebetulnya yang Paulus lakukan, prinsip yang sama kita lakukan dalam pelayanan kita di gereja St. Patrick ini. Saudara yang dikasih dalam Kristus, selain daripada itu, kita ada rencana pada minggu akan datang ini, bahkan nanti pertemuan pemimpin-pemimpin sel pada hari esok, kita akan merancang untuk mengadakan lawatan caroling. Jadi melalui lawatan caroling ini, kita melawat anggota-anggota sel kita, mungkin jarang datang ke kebaktian, atau ada orang baru, keluarga baru. Jadi ini adalah kunjungan yang kita lakukan kepada mereka, supaya mereka mendengar berita baik, yaitu tentang kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Sangat efektif bila pelayanan caroling ini dilakukan melalui kelompok sel. Kalau dilakukan oleh kumpulan-kumpulan tertentu, itu sangat melelahkan. Saya masih ingat pelayanan caroling di daerah pedalaman, itu dilakukan oleh kaum muda. Dan kalau ada 20 keluarga dilawat, itu sampai jam 3, jam 4 pagi. Saya masih ingat dengan saudara Wowing di St. Michael. Ya. Hanya satu kumpulan saja yang melawat. Keluarga yang dilawat lebih daripada 15. Dan kami gunakan satu bus yang besar. Dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, sekali selesai itu mau jam 4 pagi sudah. Itu sampai di rumah lah. Nah, jadi itu keadaan yang tidak efektif. Bukan salah, tetapi tidak efektif. Tapi melalui kelompok sel, ianya seperti mata pukat ataupun rambat. Sekali kita tebar, ada banyak ikan-ikan yang masuk. Demikian juga, sekali kita buat caroling dari tiap-tiap kelompok sel, maka hanya 1-2 malam saja kita lakukan, tetapi banyak anggota-anggota yang kita sudah lawat melalui caroling. Jadi tujuan caroling itu ialah untuk memberitakan Injil. Dalam masa yang sama, banyak jiwa-jiwa yang kita boleh jangkau untuk dimenangkan bagi Kristus. Yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga, yaitu tauladan seorang hamba yang setia. Dalam Kisah Rasul pasal 20, ayat 16 hingga 27, ayat 35 hingga ayat 35. Nah, ajaran Paulus ini adalah kepada penutua-penutua yang dipanggil oleh Paulus di Melkelianus, karena Paulus tidak mau singgah di Efesus, karena dia mau bergegas ke Yerusalem pada waktu itu. Jadi Efesus dengan Melkelianus itu lebih kurang dari Tawau ke Sempurna ya, sekitar begitulah jauhnya. Ya.
Lebih kurang 40-56 kilometer jauhnya. Jadi Paulus menjemput penetua-penetua dari Efesus datang ke Belkenus, dan di sana dia bertemu dengan pemimpin ini, mendorong mereka, menguatkan mereka, terutama sekali dalam pelayanan mereka. Ya. Dan metode ini juga kita selalu lakukan di dalam gereja kita. Ya, kita panggil pemimpin-pemimpin sel, kita jelaskan pelayanan kita dorong pemimpin-pemimpin sel, ataupun pastor-pastor daripada seluruh diocese, padri-padri dipanggil di satu tempat ataupun di Kota Kinabalu, dan kita mendengar apakah arahan-arahan ataupun dorongan-dorongan daripada pemimpin-pemimpin kita seperti bishop, archbishop, mereka memberi dorongan kepada sebuah pemimpin-pemimpin. Nah, ini adalah metode, tetapi prinsip yang sama yaitu mendorong semua pemimpin-pemimpin supaya tidak tawar hati menghadapi apa saja cabaran. Nah, sebetulnya penetua-penetua di Efesus pada waktu itu, mereka menghadapi cabaran daripada orang-orang yang tidak suka mengenai kabar baik. Golongannya di kalangan orang-orang Yahudi yang fanatik. Paulus sendiri hampir-hampir mati. Dia dikejar-kejar dari Tesalonika sampailah ke Korintus, kemudian dikejar lagi ke Efesus, dan di Efesus ada lagi pemberontakan daripada orang-orang yang mengamalkan ilmu sihir. Dan semuanya itu belum lagi selesai. Masih seperti bara yang belum menampakkan apinya, tetapi bila ditiup akan keluar apinya. Nah, demikianlah keadaan waktu itu. Para penetua-penetua di Efesus, mereka berhadapan dengan ancaman, bahkan boleh meragut nyawa mereka. Tetapi mereka tidak mundur, mereka memerlukan semangat. Sebab itulah Paulus panggil mereka ke Melkenius, dan di sana Paulus mendorong mereka. Dan dorongan ini bukan hanya untuk penetua, dorongan ini bukan hanya untuk pastor, dorongan ini bukan hanya pemimpin sel, dorongan ini juga untuk kita semua, termasuk ibu bapak, karena ibu bapak punya tanggung jawab. Ada seorang pendeta mengatakan, bapak adalah gembala kepada istri dan anak-anaknya. Ya. Seperti gembala yang menjaga keluarganya, mendidik, mengajarkan firman Tuhan, itu adalah tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Jadi ini apa yang diajarkan oleh Paulus ini untuk kita semua. Nah, yang pertama, konsisten. Ayat 18. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Maksudnya Paulus tidak berubah-ubah dalam sikap pelayanannya. Dia terus mengajar tentang berita baik. Demikian juga untuk kita. Hendaklah kita tetap hati, teguh hati, sekalipun ada penganiayaan. Yang kedua, rendah hati dan berani. Ayat 19, dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Paulus, sekalipun dia melakukan banyak mukjizat, dan dia cukup dikenal pada waktu itu, dia tetap rendah hati dan berani untuk menyatakan, mengkabarkan kabar baik daripada Tuhan. Lalu yang berikutnya, nasihat dan ajaran yang jujur tanpa merasa ragu. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Paulus, sekalipun dia dikejar-kejar untuk dibunuh, tidak ada supporting dia dari segi keuangan. Saudara, sebetulnya Paulus ini dia kerja sendiri.
Yang menyokong dia yaitu orang-orang yang baru kenal Tuhan Yesus. Dan tidak banyak orang pada waktu itu. Tetapi kata Paulus, dengan jariku sendiri aku bekerja. Jadi dia bekerja sendiri, dia menghadapi tantangan, dikejar-kejar untuk mau dibunuh. Tetapi katanya, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Sewaktu saya jatuh sakit, sudah 2 bulan, saya rehat di gereja Saint Michael. Saya bilang sama istri saya, walaupun Bishop, bagi saya cuti 3 bulan. Mari kita balik. Dan saya katakan dalam hati saya, kalau belum sampai waktunya saya mati, belum lagi saya mati. Nyawa saya di tangan Tuhan. Mari kita balik. Dan kami balik di Nango. Walaupun waktu itu, bila saya khutbah, saya hanya menyandarkan badan saya di mimbar. Takut jatuh. Karena kaki saya sudah mulai lemah, kepala saya sudah pening. Tetapi saya sudah bertekad untuk menyerahkan hati saya. Mau melayani. Meneruskan pelayanan itu. Sekalipun badan saya masih lemah. Saudara, pelayanan Paulus banyak mendorong. Dan ini dorongan untuk kita. Supaya tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Berikutnya, tidak membeza-bezakan bangsa. Ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Jadi Paulus, sekalipun pada permulannya dia masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, tetapi dia juga memberitakan kabar baik di kalangan orang Yunani, bahkan di kalangan orang Eropa di Makedonia. Hari ini gereja kita terdiri daripada berbagai suku dan bangsa untuk membangun sebagai jemaat kepunyaan Tuhan dan melibarkan pelayanan itu kepada semua. Dan kita sudah lakukan ini dari awal lagi, dan baru-baru ini bila kita melakukan perayaan kesyukuran, kita menampakkan kebudayaan kita, siapa kita, tetapi kita bersama-sama di sini untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Dan ini adalah kesyukuran saya secara pribadi kepada Tuhan. Saya percaya kita semua bersyukur kepada Tuhan. Sebab walaupun kita terdiri daripada berbagai suku dan bangsa, tapi kita disatukan sebagai keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Ini suatu luar biasa di gereja kita. Karena kita boleh duduk sama dan kita menjadi contoh keluarga Malaysia. Ada amin. Katakan amin. Ini bukan kimpin ya. Tapi benar, kita harus menjadi saksi. Kita sebagai keluarga di dalam Tuhan Yesus. Dan inilah yang Paulus lakukan sebelumnya. Saudara, begitu fanatik orang Yahudi. Tetapi Tuhan tangkap Paulus dalam perjalanannya ke Damaskus. Supaya Paulus ini dipakai untuk memecahkan kefanatikan itu. Bukan hanya di kalangan orang Yahudi. Tetapi juga berita itu disampaikan kepada bangsa yang lain. Ke Asia, bukan hanya di Asia, ke Makedonia, di kawasan Eropa. Dan banyak orang mendengar firman Tuhan. Dan orang-orang Kristen terdiri daripada berbagai suku dan bangsa. Tidak membeza-bezakan bangsa. Selanjutnya, rela mempertaruhkan nyawa sendiri untuk mencapai garis akhir pelayanan. Ayat 22 dan ayat selanjutnya.
Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus, dia tahu apa sebab dia mempertaruhkan nyawanya dalam memberitakan Injil. Baginya tugasannya itu adalah jelas dan tidak salah. Dan Tuhan bertanggung jawab atas tugasan pelayanannya itu. Saudara yang dikasih dalam Kristus, dari hal ini kita belajar satu perkara. Kalau kita melakukan perkara yang baik, Tuhan akan ingat. Tetapi kalau kita lakukan perkara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sudah tentu itu akan merugikan kita. Kalau kita mempertaruhkan nyawa kita, karena kita mau melayani Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Tetapi kalau hidup kita di luar Tuhan, dan kita berani-berani mempertaruhkan nyawa untuk perkara yang tidak sepatutnya, itu hanya merugikan. Sebagai contoh, pencuri ataupun perampok mempertaruhkan nyawanya untuk merampok uang di bank. Itu tidak kemana-mana. Itu akan disumbat dalam penjara. Tetapi orang Kristen, saudara dan saudari, yang mempertahankan imanmu, hidup sebagai seorang yang setia kepada Tuhan, sekalipun saudara, nyawamu terancam. Tetapi engkau mengerti bahwa apa yang saudara buat itu adalah benar. Tuhan bertanggung jawab. Dan tidak kemana. Hidup kita di tangan Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ada amin? Ya. Jadi ingat, apa yang dilakukan oleh Paulus, dia lakukan dengan kasih. Memberitakan Injil. Demikian juga, apapun yang kita buat, kita lakukan dengan kasih. Hanya untuk bersaksi bagi Kristus kepada orang lain. Supaya orang lain juga dimenangkan bagi Kristus. Yesus sudah menjadi teladan. Tidak guna kalau benih itu tidak jatuh ke tanah. Kalau tidak jatuh ke tanah, dia tetap satu. Tetapi kalau jatuh ke tanah, dia akan bertumbuh dan berbuah. Dan apa yang Yesus maksudkan ialah Yesus mati bagi semua orang. Satu orang mati, tetapi keselamatan itu menyelamatkan banyak orang. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mati untuk semua, supaya semua orang diselamatkan. Dan inilah yang harus kita beritakan. Keselamatan itu ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Berikutnya tidak bersikap tamak terhadap kebendaan. Kata Paulus dalam ayat 33 pasal 20. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Paulus benar-benar menunjukkan teladan. Dia melayani dengan sungguh-sungguh. Tanpa mengharapkan. Dia berusaha sendiri. Dia tidak mengingini daripada yang lain. Dia mempunyai prinsip yang jelas. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Selanjutnya, Paulus berdikari, menolong, bahkan dia bekerja sendiri. Ayat 34, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Yang Paulus maksudkan di sini ialah dia bersama-sama dengan beberapa keluarga untuk membuat kemah kulit. Dan kemah ini mereka jual. Hasil jualan itu adalah guna untuk pelayanan mereka. Ya, sungguh mengharukan.
pelayanan Paulus pada waktu itu. Belum ada kemudahan. Saudara yang dikasih dalam Kristus, ini satu contoh. Saya masih ingat ada tim penginjilan kita pergi ke pedalaman. Ya. Mereka masuk ke kampung untuk menginjili, dan suatu ketika mereka kehabisan beras. Bila mereka kehabisan beras, mereka pukul itu periuk. Tidak tahulah kenapa mereka pukul itu periuk. Mereka pukul itu tin tempat beras. Ya. Dan itu menandakan bahwa mereka memang sudah kehabisan makanan pada waktu itu. Tetapi yang anehnya mereka tidak pulang. Mereka tetap di tempat itu. Mereka meneruskan pelayanan mereka, menjangkau orang-orang daerah pedalaman dengan Injil Kristus. Tetapi menurut kesaksian mereka, ada beberapa orang beri mereka makanan. Ada beberapa orang beri mereka keperluan mereka. Nah, ada lagi satu kesaksian dari saya sendiri. Memang benar Tuhan itu tidak meninggalkan orang yang bersandar kepada Dia. Saya pergi ke satu kampung, saya jalan kaki lebih kurang setengah hari. Saya jalan kaki. Saya tidak bawa apa-apa. Nah, saya bukan mencobai Tuhan. Tetapi saya praktikkan iman itu. Saya jalan tanpa apa-apa. Tidak ada beras. Yang saya bawa adalah macis dan sebilah parang dan Alkitab. Bila sampai di tempat itu, saya bilang bagaimana saya masak, tidak ada periuk. Tapi ada bambu, saya putung. Sudah putung bambu, tempat untuk masak nasi, tetapi di mana berasnya? Kemudian saya jalan di kampung itu, dan itu bukan kebetulan, saya terserempak seorang ibu sedang menampi beras. Nah, saya ada bawa 5 ringgit, dan saya bilang sama itu ibu, Bu, bolehkah saya beli beras? Dia bilang, kenapa ya nak, kenapa ya? Saya beri ini beras sama kamu. Dan saya sudah ada beras. Saya pulang di tempat penginapan saya masak guna bambu. Dan itu membuatkan hati saya enjoy, gembira. Dan selepas itu, orang tahu bahwa saya tidak ada periuk, saya tidak ada beras. Mereka datang bawa periuk, mereka datang bawa beras, mereka datang bawa babi, dan bawa ikan, dan banyak lagi. Wah, saudara yang kasih dalam Kristus, benar. Tuhan itu tidak membiarkan orang yang bersandar kepada Dia. Selagi kita melakukan perkara yang baik untuk melakukan pelayanan di ladang Tuhan. Yang terakhir, menjadi teladan bagi domba-domba atau jemaat. Memberi lebih baik daripada menerima. Dalam ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, dalam muka buletin kita, di sana ada tulisan daripada bishop kita, dan ini adalah kesempatan untuk kita menyokong pelayanan misi diocese kita. Jadi mari kita membacanya ulang kalau sudah baca, dan mari kita mengerti bersama-sama. Kita ada keperluan di sana untuk menyokong pelayanan misi diocese kita. Dan ada banyak lagi tempat-tempat yang perlu kita kunjungi dengan pemberitaan Injil. Tetapi ini memerlukan sokongan daripada saudara. Seperti kata Bishop dalam mukadimahnya, bukan hanya doa, bukan hanya tenaga, tetapi juga kita memerlukan sokongan keuangan untuk melakukan pelayanan misi di luar
kawasan daerah Tawau ini. Seperti sebelumnya, kita telah melakukan pelayanan misi, Kedudukan, Ketarakan, Simenggaris, dan beberapa tempat. Dan ada lagi tempat-tempat yang baru yang perlu kita lawat, namun memerlukan sokongan daripada saudara, pelayanan daripada saudara. Mari kita memberi, dan Tuhan akan memberkati saudara dan saudara yang dikasih dalam Kristus. Yang keempat, menjadi penjaga domba-domba. Nah, ini adalah nasihat Paulus kepada penetua-penetua yang datang daripada Efesus. Nasihat ini juga untuk kita semua. Pertama, kata Paulus, berjaga-jaga dalam penggembalaan. Ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjaga penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Nah, untuk kita sebagai pemimpin sel, sebagai seorang pastor, sebagai seorang padri ataupun penyelia sel, semua termasuk ibu bapak sebagai pemimpin dalam keluarga, kita ada orang yang dipercayakan di bawah tanggung jawab kita. Anak-anak, istri, anggota keluarga, anggota sel, jemaat. Itu adalah domba-domba yang dipercayakan kepada kita. Maka bagaimana Tuhan mempercayakan tanggung jawab ini? Ialah kita selalu ada hubungan yang rapat, hubungan yang intim dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selanjutnya, peranan penjaga domba-domba itu yaitu melindungi. Ayat 29-31. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Saudara, kalau waktu Paulus ada keadaan yang mengancam kehidupan rohani mereka, hari ini hal yang sama ada juga ancaman terhadap kehidupan kerohanian kita. Anak-anak kita, saudara mara kita, adik-beradik, anggota sel kita, bahkan jemaat pada keseluruhannya. Ancaman itu ada. Dan Yesus sendiri sudah memperingatkan bahwa kuasa kegelapan itu seperti singa mengaum-ngaum di luar sana. Tinggal menunggu waktunya. Sudah dikasih dalam Kristus. Nasihat yang kita ingat di sini ialah kita selalu berjaga-jaga. Seperti berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukan pelayanan. Dan yang terakhir, taat kepada firman dan menerima warisan. Ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Paulus sudah mengajar mereka tentang Injil, sudah menunjukkan tauladan kepada mereka, bagaimana melakukan pelayanan. Dan sekarang, kata Paulus, saya menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Jadi maksudnya, kalau selama ini sudah kita menjadi orang Kristen entah berapa lama, maka tanggung jawab itu bukan lagi kita bergantung kepada yang lain. Tapi mari sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin sel, sebagai penyelia, kita semua tidak kira di posisi mana kita melayani. Kita punya tanggung jawab untuk memulai kehidupan rohani kita. Melibarkan pelayanan itu. Bukan hanya di gereja, tapi lebih baik juga kalau kita melibarkan pelayanan itu daripada keluarga kita sendiri. Kita menjadi saksi kepada jiran tetangga kita. Ya. Contohnya
Kalau jiran tetangga kita tayarnya pancut, ya, kita ketuk pintu sebelah. Nah, Paci, ataupun saudara, apa saya panggilan lah, panggilan yang mesra. Kita beritahu, tayar kereta kamu di bawah, pancut. Ataupun ada kain jatuh, kain ini adalah kain jiran kita. Kita tolong mereka. Mungkin kita tidak kenal, mungkin kita tidak tahu latar belakangnya, tetapi sebagai orang Kristen, kalau kita lakukan itu, sebagai orang Kristen, itu akan meninggalkan kesan dalam hati mereka. Rupanya ini adalah hidup orang Kristen. Dan itu adalah jembatan yang sudah rebina kepada mereka. Dan suatu saat nanti kita senang untuk mengungsikan Injil kepada mereka. Saudara, ini cara yang sederhana. Bagaimana kita membangun ketaatan terhadap firman Tuhan itu. Bagaimana kita membangun kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengungkapkannya itu. Hanya seperti yang saya katakan tadi. Memberitahu tayarnya pancut. Memberitahu ataupun menolong kainnya yang jatuh. Dan kita sangkut di buka pintunya ataupun di tingkapnya. Ataupun memberitahu kalau ada anak-anaknya, keluarga, kita menolong. Dan membawa balik kepada keluarganya supaya anaknya ini jangan jatuh ataupun keluar ke jalan raya. Ini adalah tindakan yang sederhana, yang biasa saja. Tetapi kita tidak menyangka bahwa ini akan meninggalkan kesan, sekali lagi. Meninggalkan kesan dalam hati jiran tetangga kita yang kita tidak kenal, yang kita tidak tahu. Tapi suatu saat nanti, kita ada peluang untuk menginjili mereka. Terakhir, menutup. Ya. Gereja kita adalah gereja sel. Dan sebagaimana Paulus menunjukkan bagaimana pelayanannya pada mulanya, membangun satu jemaat mulai daripada rumah yang biasa. Dan daripada rumah yang biasa, mereka berkembang sebagai murid yang taat, yang patuh kepada Tuhan, yang bersemangat sekalipun banyak penganiayaan pada waktu itu. Maka demikian juga hari ini. Mari kita berdiri, kita lafazkan sekali lagi. Ya, saya ingat 20 tahun yang dulu, ini setiap minggu dilafazkan misi. Ya, membina gereja sel yang kuat, yaitu berpusat kepada Kristus, transformasi hidup, melengkapi mereka yang diselamatkan, menginjil jiwa yang hilang, dan committed kepada misi. Dan agenda kelompok sel harus melayani, dan sel harus berganda. Oke, kita mulakan visi gereja ya, sama-sama. 1, 2, mula. Membina gereja sel yang kuat, yaitu berpusat kepada Kristus, transformasi hidup, melengkapi mereka yang diselamatkan, menginjil jiwa yang hilang, dan committed kepada misi. Sekali lagi dengan semangat. Ya. 1, 2, mula. Membina gereja sel yang kuat, yaitu berpusat kepada Kristus, transformasi hidup, melengkapi mereka yang diselamatkan, menginjil jiwa yang hilang, dan committed kepada misi. Agenda kelompok sel. 2, 1. Sel harus melayani, sel harus berganda. Sekali lagi, 2, 1. Sel harus melayani, sel harus berganda. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita.